Kita bentuk PWI Laskar Sabilillah, itu tanggung jawabnya dunia akhirat. Itu bukan sembarangan. Tidak harus saya katakan bagaimana itu apa dan faktornya. Yang penting saya katakan kepada masyarakat Malang bahwasanya pembentukan PWI Laskar Sabilillah itu tidak sembarangan. Ada satu hal kadang-kadang di luar logika. Saudara-saudara sekalian, apa sebabnya saudara-saudara sekalian? Sebab di sini pada waktu itu saudara-saudara sekalian, orang Indonesia itu sudah terdoktrin oleh ajaran-ajaran yang tidak benar. Di antaranya adalah ajaran yang ditebarkan oleh Belanda ketika itu yang memframing bahwasanya Ba'alwi itu adalah cucunya Nabi. Sampai pada waktu itu sekitar tahun 1928 saudara Uthman bin Yahya yang ditunjuk oleh Belanda ketika itu menjadi mufti Batawi ketika itu menginginkan julukan Sayyid dari Belanda. Belanda menurunkan satu surat bahwasanya Ba'alwi itu adalah Sayyid. Para ulama NU pada waktu itu langsung berkumpul mengadakan bahthul masail. Kesimpulannya apa? Bahthul masail itu kesimpulannya bahwa Sayyid dengan Syarif hanya digunakan untuk keturunannya Rasulullah. Sayyidina Hasan Sayyid, Syarifnya dari Sayyidina Husain. Artinya Nahdlatul ulama-ulamanya sejak zaman dahulu itu masih menyaksikan bahwa Ba'alwi itu cucunya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, para kiai, ashabal fadail, sepuh bini sepuh, wabil khusus sahibil bait, Kiai Rizal sebagai ketua PWI Laskar Sabilillah Provinsi Jawa Timur, Athalallahu baqa'ah. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat. Para ulama, para kiai, wabil khusus sahib fadilah Kiai Al-Hajj Raden Oma Irama ingkang kula hormati. Beliau itu rah dari Sultan Ageng Tirtayasa, maka beliau ada julukan Raden. Sultan Ageng Tirtayasa itu termasuk salah satu cucu
daripada Sultan Abul Mafakhir, dan beliau itu Abul Mafakhir cucunya Sultan Hasanuddin. Jadi kalau beliau dari Sultan Hasanuddin, kalau saya dari Sultan Muhammad Tajul Arifin Sunan Pasaran. Yang seterusnya ke Syarif Abdul Karim yang ada di Yogyakarta, yang sempat kemarin dibaalwikan, dibinyahyakan oleh orang, itu mbah saya. Makanya saya yang jadi cucunya ngamuk-ngamuk saya. Wassalamualaikum Muhammad. Jadi wayajibu al-ngamuku. Mungkin apa badan? Le panjenengan niku embae panjenengan ada yang memalsukan panjenengan ingkang dados putunipun ngamuk napa mboten? Ya berarti sami kaling kula. Jadi salah satu rukun perjuangan niku ya al ngamukun niku. Poros cerek, poros dulur. Jadi beliau itu masih orang tua saya. Beliau cuma beda arah, kalau keluarga saya arahnya ke pesantren, kalau beliau dakwahnya lewat musik. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Yang kula hormati As-Sayyid Al-Karim Sayyid Zulfikar Asy-Syaibani Al-Hasani. Beliau dari Sayyidina Hasan, kalau saya dari Sayyidina Husain, jadi saya adiknya beliau. Makanya kulon buatan wantung tong kiampek niku. Jane kulon ki ngalaken kiampek niki saged mung buatan wantun margi Kang Mas kula niku. Poros cerek poros dulur. PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia. Mungkin panjenengan banyak yang pada pengen tahu faktor daripada didirikannya PWI. Gagasan mendirikan PWI dan Laskar Sabilillah meniko adalah gagasan kulo secara pribadi. Poros cerek, poros dulu, keinginan itu sudah ada sejak dulu. Cuma pada waktu itu saya matur teng Gus Dur ngendiko, Gus mangkeri. Napa sebab yai? Lho sampean niku tiange galak. Lho mong wong NU ne ekstrim ngoten. Lah niku Gus Dur khawatos niku ekstrim. Mboten yai, niku kan mboten aturane. Mangke. Ada waktunya. Ya ampun kula tak manut teng Gus Dur. Akhirnya poros pas ada polemik nasab Ki Imaduddin Al-Bantani waktu itu, saya waktu itu langsung mengundang beliau untuk datang ke rumah Teng Ki Imad. Kenapa sebabnya mengundang beliau? Karena di kampung saya sendiri itu memang yang namanya Ba'alwi dan Habaib itu sudah banyak tahu bahwa mereka bukan dzurriyyatur Rasul. Itu makanya ada beberapa Ba'alwi dan Habib di sana dibuntet itu, tapi mereka nggak berani ke golongan-golongan kita itu. Dan mereka tahu diri. Tapi lain perkembangannya itu ketika di luar. Kok sangat luar biasa sekali. Bahkan sangat-sangat merugikan sekali dan sangat-sangat berani sekali sehingga saya itu sangat kaget sekali waktu itu. Saudara-saudara sekalian, jadi saya waktu itu ke Imad dipanggil sama saya, diundang, Kiai, iya, sampean kok mengatakan gini, mana dalilnya? Saya konfrontir, mana kitabnya? Saya terus terang saya tertarik. Kalau memang betul katakan betul, kalau memang salah katakan salah. Qulil haq walau kana murran, saya bilang. Akhirnya alhamdulillah saya bertemu dengan Ki Imad, saya diberikan kitab, waktu itu kitab nasab untuk awal, itu adalah 19 judul kitab.
Dan pada akhirnya secara berturut-turut 23 judul kitab terus sampai 10 kitab, 3 kitab sampai detik ini saya masih mengakses, termasuk ada beberapa ajaran-ajaran Ba'alwi yang sangat melenceng dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya adalah kitab Ghayatul Qasdi wal Murad fi Manaqibil Imam Al-Haddad. Ini kita harus tegas. Saudara-saudara sekalian, akhirnya saya ngobrol, saya pelajari, nanti Kiai tak pelajari. Saya bertemu dengan beliau berkali-kali. Saya waktu itu belum kenal siapa-siapa, hanya kenal Ki Iman. Akhirnya begitu saya pelajari, kata Ki Iman, Gus gimana? Apa sudah selesai? Saya bilang belum Kiai, nanti belum selesai, belum menemukan kesimpulan. Saya belum bisa membenarkan sampean atau belum. Akhirnya begitu satu waktu saya baca rampung semuanya, saya menemukan kebenaran. Setelah dikaji ternyata kesimpulan saya apa? Kesimpulan saya Ki Imaduddin benar. Akhirnya saya mengatakan, Kiai, sodakta Kiai. Alhamdulillah, sudah. Sampean nanti akan ada misi untuk masalah itu, saya akan buat kendaraannya. Muhammad. Kalau Bang Haji ini biar sudah sepuh juga sampean gagahnya kalah juga. Gagahnya kalah, keberaniannya juga kalah. Saudara-saudara sekalian, jadi saudara-saudara sekalian itu, kemudian kenapa saya katakan saya buat kendaraannya dan nanti akan saya buat laskar sabilillah. Kenapa saudara-saudara? Itu bukan masalah yang sembarangan. Kita bentuk PWI Laskar Sabilillah itu tanggung jawabnya dunia akhirat. Itu bukan sembarangan. Tidak harus saya katakan bagaimana itu apa dan faktornya. Yang penting saya katakan kepada masyarakat Malang bahwasanya pembentukan PWI Laskar Sabilillah itu tidak sembarangan. Ada satu hal kadang-kadang di luar logika. Saudara-saudara sekalian, apa sebabnya saudara-saudara sekalian? Sebab di sini pada waktu itu saudara-saudara sekalian, orang Indonesia itu sudah terdoktrin oleh ajaran-ajaran yang tidak benar. Di antaranya adalah ajaran yang ditebarkan oleh Belanda ketika itu yang memframing bahwasanya Ba'alwi itu adalah cucunya Nabi. Sampai pada waktu itu sekitar tahun 1928, saudara Uthman bin Yahya yang ditunjuk oleh Belanda ketika itu menjadi mufti Batawi ketika itu menginginkan julukan Sayyid dari Belanda. Belanda menurunkan satu surat bahwasanya Ba'alwi itu adalah Sayyid. Para ulama NU pada waktu itu langsung berkumpul mengadakan bahthul masail. Kesimpulannya apa? Bahthul masail itu kesimpulannya bahwa Sayyid dengan Syarif hanya digunakan untuk keturunannya Rasulullah. Sayyidina Hasan Sayyid, Syarifnya dari Sayyidina Husain. Artinya Nahdlatul ulama-ulamanya sejak zaman dahulu itu masih menyaksikan bahwa Ba'alwi itu cucunya Rasulullah. Artinya kalau seumpama Ba'alwi itu betul akan disebut Sayyid, Belanda jangan sembarangan. Ini Ba'alwi nasabnya harus dibahas dulu, betul atau tidak. Cuma pembahasan ini terhenti karena kepentingan perjuangan Indonesia dan pada waktu itu tidak memungkinkan, maka PWI Laskar Sabilillah ini adalah hanya meneruskan perjuangan sesepuh Nahdlatul Ulama untuk menegaskan bahwa Ba'alwi bukan cucunya Rasulullah SAW. Kenapa Pak? Ana sing ngomong Gus, sampeanku geting marang Ba'alwi. Jarene sapa geting? Aku ora geting. Kenapa mboten?
Porosity bukan dasarnya bukan dasar kebencian, dasarnya bukan dasar sentimen, dasarnya bukan dasar hasud, dasarnya bukan dasar kebencian, bukan. Tapi ini dasarnya anak keilmuan kebenaran. Kitabnya ada, di kitab wonten. Bagaimana nasabnya Ba'ali, pencangkokannya mulai kapan sudah ada, nama-namanya sudah ada, kajian sejarah sudah ada, sampai kajian nasab, kajian filologi, termasuk kajian sejarah Hadramaut Yaman, khusus Banu Alwi. Nasabnya sudah dibahas, filologinya sudah dibahas, termasuk teknologi DNA, yaitu adalah teknologi uji laboratorium, diambil dari badannya Habib. 200 orang Habib sampai detik ini ada yang tes DNA. Mereka kelompoknya G, Yahudi Askenazi. Ono sing ngomong, Gus, sampean ku benci marang Habib. Ora. Lek aku ngomong kowe iku wong Malang, apakah saya berarti benci kepada kalian? Panjenengan di Mekah, di Saudi Arabia sudah 20 tahun. Saya kaji, ternyata ini Gus Rijal itu ada bapaknya dari Malang, ibunya seumpama dari Kediri. Berarti antum Gus Rijal itu adalah DNA-nya, itu adalah genetikanya, genetika Jawa. Sekarang saya tanya, kalau seumpama saya mengatakan Gus Rijal orang Jawa, apakah saya berarti benci kepada Gus Rijal? Jawab kepada kalian semua yang suka memframing saya. Kadang-kadang bisanya menfitnah. Kalau seumpama saya mengatakan Gus Rijal memang di Mekah sudah 20 tahun, tapi bapaknya orang Malang, ibunya orang Kediri, genetikanya Jawa, apakah saya benci kepada Gus Rijal? Tidak. Saya sedang bicara fakta. Bahwa Gus Rijal orang Jawa, cuma sudah diem di Mekah 20 tahun. Betul? Betul? Kalau seumpama data mengatakan secara ilmiah, secara sejarah, secara genetika mengatakan bahwa Ba'alwi itu adalah Yahudi Askenazi, bukan berarti saya itu benci, tapi ini data fakta ilmiah. Ada salah apa dengan Yahudi? Sekarang saya tanya, genetika Yahudi itu salahnya apa? Orang Malang kok bisa malu disebut orang Yahudi? Genetika Yahudi itu salahnya apa? Genetika itu yang menciptakan Allah, orang Malang. Yang menciptakan kalian itu orang Jawa, ya Allah. Yang menciptakan kalian orang Sunda, ya Allah. Yang menciptakan kalian orang Afrika, ya Allah. Yang menciptakan kalian orang Arab, ya Allah. Yang menciptakan kalian orang Yahudi itu Allah. Tidak mengakui genetika sama dengan ingkar terhadap ketentuan Allah. Gak oli wa Malang. Lek kowe gino mboten? Gak oli kayak kowe. Udah akui. Kenapa? Orang Yahudi itu banyak yang masuk Islam, banyak yang jadi ulama besar. Saudara kenal yang namanya Imam Ibnu Jurayj, seorang ulama besar, pakar sejarah, pakar tafsir Al-Quran. Beliau adalah genetikanya Yahudi. Sampean tahu Imam Ka'bul Akhbar Wahab bin Munabbih, beliau juga genetikanya Yahudi. Salahnya apa? Kalian mau menyalahkan Yahudi, menyalahkan Gusti Allah. Kemudian saudara-saudara sekalian, seorang ulama besar yang dibanggakan oleh para ulama, oleh para kiai, termasuk juga dibanggakan oleh para ulama besar, ulama tafsir setingkat Al-Imam Sahibut Ta'wil Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, termasuk Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, wal Imam Jalaluddin As-Suyuti. Siapa? Abdullah bin Salam atau Abdullah bin Abdissalam, seorang ulama besar penuh dengan barokah, walinya Allah, kekasihnya Allah. Beliau genetikanya Yahudi. Jadi Yahudi itu salahnya apa? Nggak ada salah. Salahnya apa? Ente nggak ngaku kalau ente Yahudi, itu salah. Jawa nggak salah, tapi kalau ente nggak ngaku jadi orang Jawa, ya salah.
Sunda tidak salah, tapi ente mentang-mentang hidup di Amerika 20 tahun nggak mengakui bahwa ente orang Sunda. Ente yang salah, bukan Sunda yang salah. Betul lah betul. Betul lah betul. Saudara-saudara sekalian, jadi ini adalah ilmu saudara. Sampean sedoyo masyarakat Malang jangan lari dari ilmu. Kalau lari dari ilmu hancur sampean. Jangan merasa kalian jadi kiai NU kemudian menghindari keilmuan, dihancurkan walau kiai NU. Urusannya Gusti Allah. Sampai ngerti sing ngaku-ngaku pengurus NU ngelek-elek masalah nasab akhirnya dihina oleh Allah di dunia. Itu pertanda isyarat dari Allah bahwa ini urusan nasab Baal dirungkat, urusannya Gusti Allah, bukan urusan manusia. Manusia arep nutut monggo, orang nutut bakal dicatat bareng Gusti Allah orang nutut. Kayak kue baik. Kenapa mboten? Kenapa mboten, Bu? Ibu paham napa mboten, Bu? Melongone sampai melongo ngerti napa melongo bingung. Lah wong Malang kok tampangnya membingungkan. Paling enak iku tekoning pengajian, merem melek turu tetep oleh mengiat. Bali enggowo ilmu akeh oli ajaran, nopo mali lenggah sambil maem bungkusan. Sing ora ngomong dikei bungkusan, aku sing ngomong gak dikei apa-apa, malah dikei tisu tok ya. Nyuwun sewu ke aku memberikan masukan kepada masyarakat Malang. Orang lagi nyinggung orang, aku ora nyinggung sampean, aku lagi cerita. Ning kampungnya aku ning Cirebon teng buntet pesantren niku nek wonten haul kiai-kiaine dugi niku biasane ora diperintah ngomong dicit tapi kiaine diperintah maem dicit biasane lo kayak kuwi. Aku lagi cerita aja tersinggung sampean. Wong Malang tersinggungan nemen kaya Baalwi sampean iki. Kina ngoten. Ayo podo ngaji parek bari ulama. Sopo sing seneng ngaji ganjarane oleh su. Sopo sing seneng ngaji ganjarane oleh su. Pengen mlebu swarga napa mboten Pak? Kira-kira potongan jenengan ki potongan swarga napa potongan neraka? Saudara saya kayak Saifuddin gak jelas potongannya. Wong potongan swarga kok irungnya blesek-blesek kayak kowe. Ora apa-apa, sing penting remen pengajian. Gini mboten? Para syekh, para sedulur. Jadi masyarakat Malang harus ikut kepada ilmu. Kenapa? Karena ilmu niku sifatnya Gusti. 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 Jadi wong medit-medit nemen ge wong. Ilmu niku sifatnya Gusti. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawa qiyamuhu binafsi wahdat niyat kudrat iradat. Paham dong betul? Ilmu sifatnya Gusti Allah. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan ilmu sifatnya Gusti Allah. Wal Imam Abu Mansur Al-Maturidi ngendika bahwa sifatnya Gusti Allah ya Gusti Allah. Ilmu itu Gusti Allah. Milane uang gak cekelan ilmu ya hancur. Gak cekelan Gusti Allah. Milane jadi kiai NU kau coba kecing-kecing nemen gitu. Sampean ku jane ya nasibe ku apes nemen kok. Ning Baalwi kalah ning bojo kalah jane luar dalem kalah sedaya sampean iku. Aja kaya kowe lah sampean dadi kiai Malang iku. Para syarif korporasi ilmu sifatnya Gusti Allah. Maka dari itu menentang ilmu, menentang Allah. Bagaimana cara Allah itu menunjukkan ilmu dumateng kula kali panjenengan dengan cara wa 'allamal insana ma lam ya'lam.
Gusti Allah maringi pirsa dumateng panjenengan sesuatu sing waune panjenengan boten ngertos dados ngertos. Wa yurikum ayatihi la'allakum tatafakkarun. Ke bagi sampean sing masih muhibbin nek Gusti Allah sampun memperlihatkan ayat Allah bagaimana ba'alwi sifatnya, bagaimana nasabnya, bagaimana genetikanya, bagaimana la'allakum tatafakkarun. Ben wong malange mikir, ojo nyewot mikir awakmu. Ya Muhammad. Ada kang mikir ora nyewot terus lang iki. Memang ashabul nyewot sambil nganti ono kiai tok ora dikei maem susah. Jadi menu saja nek asem nemen iki. Ngaji ning Malang iki ya. Wis ket mau ke aku wis kaliren kaya iki. Ning kene gak dikei maem iki. Jelas iki mantan muhibbin iki kiai. Bila sentimen ning aku ket mantan musibinnya susah nih gue ya. Mungkin apa boten? Nah syukur ngaku ya syukur lah. Para syekh para rasul ilmu. Bila para syekh para rasul menentang ilmu, menentang Allah, bila kanjeng Nabi ngendika halaku ummati bi syai'aini, hancure umatku dengan dua perkara. Siji tarkil ilmi, meninggalkan ilmu. Nomor kaping kali jam ilmali, kepengene dadi wong sugih gak gelem berjuang. Ilmu ditinggalkan, senenge ning donya hancur, umate aku ki hancur. Ke kanjeng Nabi sengendika, aja ngomong NU sampean. Ino mboten. Milo NU disebute Nahdlatul Aku ning Malang ning mayoritas NU nggih. Napa ana wong Wahabi sing jenggote dawa-dawa sing gak karu-karuan. Jenggote dawa gak ngerti nahwu sorof. Ning kampunge aku ya akeh. Jenggote dawa gak ngerti nahwu sorof ya wedhus kacang niku. Ino mboten. Para sedherek para sedulur niki. Dadi ilmu umat aku iki hancur kalau seumpama memiliki dua perkara. Apa? Meninggalkan ilmu, gak gelem cecekelan ilmu, gak gelem gantolan ilmu, gak gelem berpegang teguh dumateng ilmu. Termasuk rumput dunia, rebutan dunia, jamul mal, sugi-sugian. Wah, berlomba-lomba dalam untuk menjadi orang kaya. Ilmu ditinggalkan. Kanjeng Nabi ngendika hancur ke umatnya aku hancur. Kalau NU ku umatnya Kanjeng Nabi itu sanes. Kalau seumpama punya dua perkara itu bisa hancur gak? Hancur. Dan Allah sudah membuktikan, mengisyaratkan wong sing ora cecekalan ilmu, ngelek-elek PWI, ngelek-elek kimat, ngelek-elek kulo, tingali diina marang Gusti Allah, bukan karena seorang Abbas, bukan karena seorang Imaduddin, di belakang Imaduddin Abbas ana kersane Gusti Allah. Ki sampean kudu paham. Apa sih gunanya apa sih? Dina mboten? Imaduddin ku kiai gede ya santai. Biasa mawon. Duit ya ora duwe. Wong bojo bae mung siji kok. Ngenes teman ya. Nek bojo kiai bojone siji biasanya ngamuk-ngamuk terus nih kiai. Kinapa mboten? Bariku para syekh para rasul. Jadi masalah ilmu para syekh para rasul. Maka kalau masalah yang berkaitan dengan ilmu yang sesuai dengan data, ilmu yang sesuai dengan realita, yang bisa dipelajari kebenarannya, dibuktikan bisa dengan hawas, dengan apa? Dengan indera, dengan mata, dengan pikiran, dengan otak, dengan tangan, dengan peraba, dengan lisan, bisa dibuktikan. Itu namanya al-haq. Al-haq. Al-haq itu artinya kebenaran. Maka lahir haqiqah. Al-haq sing sopo, sing Gusti Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtari. Ketika yang hak turun itu saka pangeran, ojo ragu-ragu. Nek Gusti Allah gak bakal gunemi sampean secara langsung, sampean gak bakal kuat.
Tapi Gusti Allah maringi ayate sing buktikaken kebenaran. Iku min rabbika. Oh, pala takunan minal mumtari. Ojo dadi wong ragu-ragu terus. Gini apa mboten? Mila Gusti Allah disebutnya pangeran yang hak karena keberadaan Allah, wujuduhu wa wahdaniyatu, keberadaan Allah, keesaan Allah bisa dibuktikan lewat indra. Afala yang turuna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibal wa ilal bahar wa ilal ard wa ilal sama wa ilal makhluk wa ilal mawjudat. Terus para ulama tafsir ngendiko aima waro al maujudat wujudullah, di balik penciptaan yang ada ono wujude Gusti Allah. Menunjukkan apa? Menunjukkan kebenaran Allah sebagai Tuhan, keesaan Allah bisa dibuktikan dengan panca indera. Maka Gusti Allah disebutnya pangeran sing hak. Paham nggih? Kanjeng Nabi ngendiko wa innal mauta haqqun, yang namanya kematian itu hak. Karena apa? Karena bukti adanya kematian itu bisa dilihat dengan mata. Kuburan nek panjenengan pengen ningali kuburan, mirsani kuburan, tingali apa? Kuburan ene bapak tua wis gak ene, wis wafat sedoyo. Niku menunjukkan apa? Bahwa kematian itu hak yang tidak bisa diingkari. Tidak boleh dibohongi. Orang-orang yang membohongi hak perkara yang hak, yaitu ayat-ayat Allah yang hak, itu disebutnya alladzina yukadzibuna biayatillah, orang-orang yang membohongi ayat-ayat Allah. Ayat Allah sudah terang dianggap bohong, dianggap enggak ada, dianggap enggak benar. Ini jangan sampai masyarakat Malang jangan sampai seperti itu. Milo Nahdlatul Ulama itu backgroundnya adalah ilmu. Sebab Nahdlatul Ulama itu nyebutnya Nahdlatul. Napa sebabnya Mbah Khalil kali Mbah Hasyim niku boten maringi asma niku Nahdlatul Quran mawon. Napa Nahdlatul Islam sing rada mentereng. Zaman saya iki kan remen go Islam. Nganti wong sing adono dol-dolan makanan niku ya Islam, makanan Islam. Niki paraset. Kenapa kok Allah, apa karena Mbah Khalil dengan Mbah Hasyim menyebutnya Nahdlatul Ulama? Al-ulama itu jamaah lafad al-alim. Al-alim itu sifat daripada ilmu. Maka ilmu Nahdlatul Ulama itu saka Gusti Allah Ta'ala. Backgroundnya ilmu adalah background keridhaan Allah. Malah wong sing ngancuraken NU bakal hancur dewek, termasuk Ba'alwi, habaib sembarang ning kaya NU, ngino kaya ayu, menjak kaya NU, menyelewengkan sejarah Nahdlatul Ulama, maka dilaknat marang Gusti Allah. Ya contohnya bisa ning ngarepe panjenengan. Tengah jalan panjenengan tinggal iki. Bila aku sering ngomong Pak Ali kok macam-macam ning NU. Kenapa Pak? Iki ilmu. Bagaimana tentang masalah yang berkaitan nasabnya? Bagaimana tentang masalah doktrinnya? Yang namanya pemalsuan makam di Indonesia itu bukan hoax. Bukan fitnah. Iki aku dewek dari Laskar Sabilillah yang bongkar makam termasuk ning Wonosobo 78 makam palsu. Sapa sing ngomong hoax ada pateban dari aku. Saya saksi. Dibongkar 78 makam itu 25 dibongkar sampai 3 meter. Gak ene isi. Nah jasadan wala tengkorakan, wala balungan, wala tetelan, bakso, kita bakso Malang. Kenapa mboten? Nah, lisan bak. Kuwi jarene dingkono dingendiko, jarane ono Habib dugi ngronsen lemah dironsen. Aku iku ya nempek ngerti ono wong sing ronsen lemah niku ya. Biasanya sing ronsen tiang-tiang sing sakit nggih. Lho kok lemah kok dironsen. Terus Habib ini di bawah ini kira-kira antara 12 meter, 10 meter atau 3 meter ke bawah itu ada jasadnya. Semuanya kuburannya Habib 78. Niku masyarakat Indonesia percaya dibangun kuburan 78 patok nisane Habib kabeh. Iki jane Habib pinter nemen ngarang-arane.
paringi asma 78 beda-beda. Ini bin ini bin jane pinter teman gue. Akhirnya poros cerek poros niki. Lah ini poros cerek poros termasuk juga ternyata poros cerek poros dulur pemalsuan makam ternyata di Jawa Timur banyak, belum dibongkar semua, di Jawa Tengah banyak, termasuk di Jawa Barat ini kata, bahkan di luar Jawa itu banyak. Sudah berapa tahun buat makam palsu poros dulur, ternyata makam palsu diperkirakan bukan ratusan, ribuan makam palsu, dan ini sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia. Berantas. Bang Lawi. Jadi jenengan niki mau membela bangsa apa tidak? Sampean ki demening Indonesia apa ora? Ya, aku iku parek dari Habib Lutfi. Parek dari Habib Lutfi. Tapi kalau Habib Lutfi sudah mencidrai kebangsaan, saya harus lebih membela bangsa daripada siapapun. Model kadang-kadang model kayak tampang etok yang jeri-jeri berok etok. Ono kiai toko bega dipai 5 cm. Berok etok semangat tang lempreh sedoyo. Nah, angker ning guri to ayo ning ngarepe kaya wis wedi. Aja kaya kowe wong Malang. Bangsa ini perlu ada yang membela. Negara ini perlu ada yang membela. Agama ini perlu ada yang membela. Rasulullah perlu dibela sekarang. Kalau kalian pengen membela Rasulullah, sekarang waktunya berdiri bersama perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah. Bukan hoax. Yang namanya doktrin Ba'alwi kepada masyarakat Indonesia menjatuhkan muruah nama baik harga diri Kiai Indonesia, bukan fitnah, bukan hoax. Itu betul terjadi. Kalau ada Ba'alwi yang nanya, saya balik tanya, kenapa Anda seperti itu? Bangsa At-Tamimi, bangsa bin Syu'aib, bangsa Al-Katiri sudah berkumpul dengan saya. Arab Yaman asli, mereka tidak pernah mengklaim bahwasanya Indonesia itu punya Al-Katiri. Indonesia Wali Songo itu bangsanya At-Tamimi, bangsa bahasa lama orang nana. Ki Ba'alwi ngeklaim Indonesia punya Ba'alwi, Madura punya Habib, Tanah Jawa punya Habib, namanya Purwakarta punya Habib. Indonesia itu tanahnya milik ulama Tarim, ulama Habib. Sejak kapan ente mengklaim begitu? Nih sampean gak ngelawan entek wong Malang. Sampean ngone bingung apa belum ngerti? Kenapa buatan? Paham? Poros cerek, poros dulur. Di antaranya adalah doktrin untuk melemahkan harga diri daripada ulama-ulama Kiai NU. Kiai Said Agil di Yahudi. Makanya begitu mereka terbukti mereka yang Yahudi, mereka mengingkari. Subhanallah, astagfir. Api kopora sing kaya kuwi. Api kopora. Masya Allah. Gus Dur dibilang buta mata, buta hati. Padahal Gus Dur Allah memperlihatkan min jumlatil auliya. Wali Gusti Allah. Poros cerek, poros dulur. Ono meneh poros cerek, poros dulur. Sampai poros cerek, poros dulur. Basim Asy'ari Hadratus Syekh Syekhul Akbar Linahdhatul Ulama dikatakan Hasim Asy'ari itu bukan orang pinter. Dan katanya tidak ada jasanya di kemerdekaan perjuangan Indonesia. Iba Alwi yang ngomong dengan tanah aku tekaplok dengan aku. Kalau kamu berani bicara begitu tuh, maka saya pun berani mengkaplok mulut Anda. Gini apa betul? Saya ngamuk-ngamuk. Makanya saya tanya, sekarang sampean ngakunya pengurus NU Mbak Hasyim Asy'ari. Ada Mbak Hasyim Asy'ari dilecehkan seperti itu, kalian diam atau kalian mau melawan? Lawan. Diam atau kalian memberesi? Beresi. Meluruskan atau kalian akan diam membiarkan? Iki, Wong NU kudu berak Malang ayu bareng-bareng.
Ayo bareng-bareng bergerak semua dari pojok sana, pojok sini, selatan, dari utara, barat, timur berkumpul. Ayo bareng-bareng bela negara, bela bangsa. Ayo bareng-bareng meluruskan sejarah, meluruskan doktrin. Doktrin Ba'al ini melemahkan kiai-kiai NU, kiai-kiai Indonesia. Mbak Ma'ruf Amin, siapa Mbak Ma'ruf Amin? Siapa Mbak Ma'ruf Amin orang Pemalang? Rois Amnah Dotul, putune Mbah Nawawi Pan. Itu masih saudara dengan beliau, masih termasuk beliau. Putune Mbah Nawawi Banten. Rois Amnah Dotul ulama, termasuk Kahul ulama, Finah Dotul ulama, termasuk ulama sing paling ahli fikih. Seorang oknum Ba'alwi pernah kurang ajar terhadap Mbah Ma'ruf Amin di depan jamaahnya nih, anak-anak kecil semacam ini. Sudah didoktrin, diajari melawan kiai, tidak boleh menghormati kiai, harusnya hanya menghormati Ba'alwi, harusnya hanya menghormati suku Bani Alwi, harusnya hanya menghormati Habib. Katanya mengatakan Ma'ruf Amin, sudah manggilnya juga cuma Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin, babi apa babi? Itu anak-anaknya panjenengan jawab babi. Begitu dia ulangi lagi, Ma'ruf Amin, babi apa babi? Babi, babi apa babi? Babi. Sudahlah, dia itu akhlaknya bejat, mendoktrin anak putune sampean. Jadi wong sing terkutuk dengan sanik Gusti Allah, membabi-babi para ulama, makhluk terkutuk ente. Sing wani model kayak aku baik model potongan dia kadang-kadang orang wani ke Malang gitu. Awas orang wani tak bom sisan ke Malang. Wani membela kebenaran, wani bicara kebenaran. Gus Dur mengatakan, kata Gus Dur mengatakan bangsa kita ini pengecut karena tidak berani membela yang benar, tidak berani menghakimi yang salah. Gus Dur itu pecutan bagi saya jangan sampai seperti itu. Subhanallah. Banser di PKI sampai ngertos? Ya Allah, pada waktu Banser membakar bendera HTI, diklaimnya membakar bendera kalimat tauhid. Sampai di PKI akhirnya Bansernya dianggapnya bukan Islam, tidak membela Islam, seolah-olah Banser itu musuh Islam. Ada Banser lagi ngepam, ada Banser lagi menjemput ulama para kiai, dipersekusi, dikafir, disuruh takbir, kafir. Di framingnya kalau Banser itu PKI berteriak PKI. Darah saya mendidih. Banser di PKI. Gus Dure buta mata buta hati. Ki Ma'ruf Amine babi. Sudah Kang Said Agile antek Yahudi. Gus Yakut menteri agama di iblis. Istananya orang Indonesia di dajjal. Presidennya di setan. Ini yang melakukan adalah Banu Alwi. Kalau tak diam berarti Anda itu pengecut, tidak mampu membela kebenaran. Bila saya dan mendidik saya bilang, kelak di masa yang akan datang, saya akan punya pasukan, membentuk pasukan lebih daripada mereka, membentengi bangsa Indonesia, membentengi Banser, membentengi Nahdlatul Ulama dan TNI. Maka saya dirikan PWI dan Laskar Sabinillah. Saudara, kenapa mboten? Doktrinnya sudah saya kaji dengan keiman, dengan para ulama kiai muda NU. Milo kiai sing sepuh monggo kitab diwaca. Ben ojo geting terus ning kula kali keiman. Diwaca kitab. Saya tuh kaget. Saya ngobrol kali Ki Ma'ruf Amin. Kiai nyuwun sewu. Nek Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu kan termasuk sangat berjasa dalam keilmuan Islam di Indonesia, sehingga diagungkan sebagai orang soleh, sehingga kita menganggapnya beliau juga sebagai waliullah, kekasih Allah. Tapi kok ini rupanya mungkin kiai-kiai
Atau ulama kita mungkin masih belum mempelajari secara komprehensif tentang siapa itu sosok Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Jadi hanya mempelajari pendapatnya beliau. Pendapatnya dalam bidang fikih, dalam masalah nasihat-nasihat, dalam masalah akhlak itu bagus. Tapi begitu dilihat kok ini ada begini Kiai. Ini perkataannya beliau. Kitabnya ada sama saya sih. Namanya kitabnya Ghayatul Qasdi wal Murad fi Manaqibil Imam Al-Haddad, karangannya Muhammad bin Zain bin Smith. Gini apa batan? Pengen diwaca. Ben sampeyan petang nggih. Ben sampeyan petang nggih. Para syarek, para sedulur sedhe mawon niki. Ben sampeyan petang. Ben kula niku mboten ngarang niki kitab-kitab yang baru juga sudah banyak datang. Niki kitab-kitab manuskrip juga. Lek seumpama niki kan PDF mawon, saya nek seumpama dicetak niku kadang-kadang 1000 lembar, 1000 gangsal 100 lembar repot ya Kiai. Mila niki teng mriki diwaos saya. Perpustakaan kula niki perpustakaan ibu. Para sedherek proposal nah niki monggo diwaos. Wa min kalamihi, termasuk ucapannya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan, al-arwahu tusallimu alayya kulla yaumin ba'da tulu'i syams. Nyawa-nyawa manusia dan nyawa roh setiap terbitnya matahari selalu mengucapkan salam kepada saya. Miturut panjenengan niku kinten-kinten kidhib napa niku leres niku. Kemudian wonten malih niki terusane kathah niki. Niki memposisikan seolah-olah beliau itu adalah Rasulullah. Wa tunadini min arba'i jihatin. Mereka para roh dan nyawa memanggil saya Abdullah, Habib Abdullah bin Al-Haddad, Abdullah. Dari 4 jihad. Min jihatil wajhi, dari arah wajah. Kalau dari arah wajah itu adalah para wali. Min jihatil yamin, dari arah kanan itu adalah muhibbun, orang-orang yang mencintai, ba'ali mungkin. Wal mu'taqidun wa ammanati min jihatil shimal, kalau yang memanggil beliau dari arah sebelah kiri itu katanya min jihat ahlul ingkar. Kalau yang memanggil dari belakang itu adalah al-mu'ridun, orang-orang yang berpaling dari ba'ali. Miturut panjenengan niki meketen niki doktrin leres napa sesat niki? Dolal napa hak niki? Dolal. Sudah. Niki kitabe wonten niki. Wong Kyai kitabe niki. Wonten malih. Wa qala qaddasallahu sirrah innahu yakunu lil waliyyi ma yakunu lin nabi. Ini doktrin awal. Bahwa Allah memberikan sesuatu kepada Nabi juga memberikan kepada wali. Jadi artinya aksesnya langsung ke Allah. Ini kata-kata begini sebetulnya tidak ada. Kalau para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Al-Imam Ahmad An-Naqsyabandi di dalam kitab Jami'ul Usul mengatakan bukan istilah ma yakunu lil wali yakunu lin nabi atau yakunu lin nabi ma yakunu lin nabi yakunu lil wali, bukan. Tapi thumman basatot ila ummati, adanya imbisat. Jadi artinya karomahnya para ulama, para wali itu imbisat dari Rasulullah, dari mukjizatnya Rasulullah. Jadi tidak ada akses langsung ke Allah, tapi lewat biwasilati Rasul. Ini ada, tapi ini kan innahu yakunu lil wali ma yakunu lin nabi. Ini seolah-olah wali itu hampir bisa diberikan satu keistimewaan sama dengan nabi. Ternyata apa? Selanjutnya adalah wa inni qad wudi'ali lil mi'raji bi masjidil Hujairah. Allah telah meletakkan satu masjid untuk mi'raj saya, namanya Masjid Hujairah. Jadi kalau Kanjeng Nabi itu Masjidil Aqsa, kalau dia itu Masjid Al-Hujairah di Yaman. Ini kita kira menurut panjenengan omongannya keten sampean berani membantah salah atau tidak? Salah. Berani membantah sesat napa mboten? Sesat. Ini Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad loh. Nah makanya di sini orang yang berbicara kebenaran itu perlu keberanian. Perlu keberanian. Akhirnya apa? Wa urijabi ila samai. Jadi yang mengaku mi'raj bukan satu orang di Ba'ali. Makanya saya meyakinkan bahwa Ba'alwi
itu adalah genetikanya Yahudi, sungguh menjadi umatnya Kanjeng Nabi, tapi mereka memframing mbah-mbah mereka seolah-olah mereka lebih hebat daripada Kanjeng Nabi, bahkan minimal sama dengan Kanjeng Nabi, karena Yahudi tidak mau kalah sama Kanjeng Nabi. Makanya ada framing begini, hatta waqa'tu baina yadayillah wa urijabi ila samai hatta waqa'tu baina yadayillah, sehingga saya sampai tepat berada di depan Allah. Wah, azza wa jal wa husilali syakku sodri di masjid Bani Alwi. Kalau Kanjeng Nabi pernah dibelah dadanya, kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, saya juga pernah dibelah dadanya di masjid Bani Alwi. Ayo sok, monggo Kiai sampean badhe hujan apa monggo. Monggo sampean. Ojo wanene mung ning medsos mawon sampean. Nih, kitab ini miturut panjenengan pripun niku? Lah ini termasuk juga Al-Imamul Azam, sing disebut Al-Imamul Azam Al-Faqihul Muqaddam. Sampean baca kitabnya Al-Imamul Azam Al-Faqihul Muqaddam, kitab wonten Pak. Termasuk juga di Al-Burqatul Musiqah, termasuk juga di Tadhkiratul Nas, banyak itu kesesatannya. Wa inni urijabi ila sidratil muntaha sab'ina marrah wa qila sab'a marrah wa qila sab'a asri wa sab'a wa isrina marrah wa qila sab'ina marrah. Saya di dalam satu malam dimi'rajkan oleh Allah 70 kali. Aku arep tekok maring sampean sedaya, Kanjeng Nabi mi'raj ping pinten? Jawab umat Kanjeng Nabi ning Malang. Umat Rasulullah jawab, Kanjeng Nabi niku menika Kanjeng Nabi menika mi'raj berapa kali? 1. Jadi artinya kalau di framing Faqih Muqaddam itu 70 kali, seolah-olah Faqih Muqaddam lebih hebat daripada Kanjeng Nabi. Inilah gaya Yahudi. Sungguh mereka itu jadi umatnya Kanjeng Nabi, tapi mereka tidak ingin kalah dengan Kanjeng Nabi. Terlalu. Faham? Nah niku bahasa sesepuh kita begitu terlalu. Mungkin apa mboten? Mungkin apa mboten? Lah sekarang bagaimana hukumnya orang yang mengaku dirinya mi'raj? Lek ono ning Malang wong sing ngaku-ngaku mi'raj iku piye iki hukume? Al-Imam Qadhi Iyad wal Imam Syarafuddin An-Nawawi wal Imam Ibnu Hajar Al-Haytami wal Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi ngendika manidda'a annahu urija bihi ila sidratil muntaha faqad kafara. Sapa wong sing ngaku-ngaku pernah dimi'rajaken marang Gusti Allah ning Sidratul Muntaha faqad kafara. Wong Malang kafir. Na'udzubillah min. Bahaya napa mboten? Bahaya. Bahaya napa mboten? Bahaya. Dibiarkan apa harus dihentikan? Sampean sing dadi pengurus NU wis wani ora kecing meneh. Paham? Paham. Itu ada dalam bukunya. Apa sebabnya? Sebab kata Al-Imam Ahmad An-Naqsabandi mengatakan bahwasanya saudara-saudara sekalian, oh yang namanya mi'raj itu termasuk daripada mukjizat. Mukjizat itu termasuk daripada al-khirqah, keluar biasaan. Al-khirqah itu keluar daripada jauharatun nubuwah, mutiara kenabian. Jauharatun nubuwah itu keluar daripada khususiyatun nubuwah, keistimewaan kenabian. Khususiyatun nubuwah tidak pernah Allah berikan kecuali kepada para nabi, al-insanul mukhtar. Khususiyatun nubuwah hanya untuk para nabi yang menurunkan mukjizat, menurunkan mi'raj. Jadi artose le ono wong ngaku mi'raj berarti sama dirinya dengan mengaku nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak tobat bisa kafir. Paham? Paham? Paham. Sama dengan mengaku nabi. Yang jadi masalah Ba'alwi Habaib sejak dulu paling sering, paling getol nyerang nabi palsu. Betul?
Ahmadiyah, Ghulam Nabi Ahmad, disangkanya nabi palsu, ngaku nabi, dibredel sampai dibokor. Di Bogor terjadi penyerbuan markasnya. Itu dilakukan oleh Ba'alwi. Termasuk juga ada lagi Ahmad Musaddiq, ngaku jadi nabi. Wonten meleh. Dan niku adalah yang wedo sing ngaku-ngaku nabi. Lia Aminuddin niku mung orang mung ngaku nabi tok, niku malah ngaku malaikat Jibril. Mula pada waktu Lea Eden niku mlebu teng mall, teng pasar, niku tumbas BH, niku terus yang kampung kayak Jibril lagi tuku kutang. Iku sing paling bredel niku adalah Ba'alwi paling kenceng nggih. Kenapa mboten? Ono meneh, yaitu adalah orang yang mengaku nabi agama Jasun Jawa Sunda. Nabine jenenge Tugimin. Kira-kira lek panjenengan duwe nabi Tugimin solawatan saya Zulfikar niku sekecon apa mboten marem mboten? Oh saya Zulfikar niku suwantene sekecon ning nabine Tugimin ya gak genah. Sallallahu ala Tugimin, sallallahu ala Tugimin dasmu gundul. Kenapa mboten? Kenapa mboten? Ini biasa yang menyerang adalah Ba'alwi, golongannya Habib. Ternyata Gusti Allah membuka sedaya. Ternyata mereka menganggap mbahnya Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan menganggap lebih hebat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lebih sesat daripada Ahmadiyah. Ini bahaya bagi Nahdlatul Ulama, ini bahaya. Ojo ngomong gak bahaya sampean jadi pengurus NU, dosa sampean. Marang Basim As'ari sampean bakal ditekok. Gini apa mboten? Wis saiki muhibbine pripun? Hukum muhibbine. Seumpami wenten tiang Malang, seumpami tok aja melotot-melotot ning aku. Seumpama tok ana tiang Malang margi remen marang Ba'alwi marang Habib, percaya ana Faqih Muqaddam bisa mi'raj, ana Habib Abdullah bin Al-Ahad saged mi'raj. Niki hukume muhibbinipun pripun hukume? Al-Imam Syarafuddin An-Nawawi, seorang ulama besar mujtahid mazhab Syafi'i, mengatakan mani'taqada annam ro'an ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam urija bihi ila sidratil muntaha faqad kafar. Karena mi'raj itu Nabi Rasul pun gak pernah dimi'rajkan kecuali Kanjeng Nabi. Sapa wonge yang memiliki keyakinan ada seseorang setelah Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah ke sidratul muntaha, maka muhibbin dan orang yang mempercayai itu sudah kafir. Maka di sini para ulama Madinah termasuk ulama Mesir ono sing menghukumi orang-orang yang mengikut akidah Ba'alwi qadir taddu an dinihim. Mereka sudah murtad dari agamanya, sampai ada ulama ekstrim semacam itu. Inilah orang NU harus dilindungi. Masyarakat harus melindungi. Maka ketika pengurus NU ini gak wani, pengurus NU ini gak gelem bergerak, gak gelem melindungi, maka perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah izinkan kami untuk melindungi Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum Muhammad. Karena kami juga orang-orang NU. Kenapa mboten? Paham nang mboten? Kenapa mboten? Buat. Iki kula sawonten sampun serak terus niki insyaallah sesepuh badhe supados radi niku nggih. Monggo sing penting kula titip malam sejarah, ayo bareng-bareng bergerak bela agama, bela negara, bela bangsa. Mudah-mudahan wonten manfaat dunia akhirat. Hadza wa ufawwidu amri ila Allah wallahu basirun bil ibad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya